Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Refli Aditria dari 12 kelas MM2. Kali ini saya akan mempresentasikan resensi buku. Yang pertama, identitas buku. Judul bukunya yaitu Cinta Brontosaurus, pengarang Raditya Dika, penerbit dari Gagas Media, tahun terbit 2006. Tebal buku kurang lebih ada 196 halaman. Harga buku kurang lebih 60.000. Novel ini berisi 13 pengalaman sang penulis, yang dikemas jadi satu novel. Yang pasti sesuai dengan judulnya, novel ini berisikan cerita-cerita cinta sang penulis yang dikemas menjadi sebuah cerita komedi yang bisa bikin pembaca tertawa terbahak-bahak dengan keluguan, kelucuan, dan kekonyolan Raditya Dika. Cerita dalam novel ini adalah pengalaman nyata sang penulis, menuliskan pengalaman pribadinya menjadi sebuah buku humor dan tentunya membuat para pembaca terhibur dengan tulisannya. Novel Cinta Brontosaurus ini menceritakan tentang kisah sehari-harinya seorang penulis buku yang bernama Raditya Dika yang lahir pada tanggal 28 Desember 1984. Novel ini dimulai dengan kisah cinta Raditya Dika saat duduk di bangku SD. Ketika duduk di bangku SD, Raditya Dika menyukai seorang anak perempuan di kelasnya yang bernama Lia. Ia memutuskan menulis surat cinta pada gadis pujaannya itu. Agar terlihat keren, ia berencana menulis surat tersebut dalam bahasa Inggris. Ia bermaksud mengatakan, "Aku memikirkanmu setiap malam," dalam bahasa Inggris. Sial, ia hanya tahu bunyinya, tak tahu bagaimana cara menulisnya. "I think of you every..." Dengan sok tahu, ia mulai menulis. Tapi bagaimana menulis night? Untunglah pada saat itu ada tayangan Masked Rider Night. Aha, langsung ia berpikir pastilah itu cara menulis night. Tanpa berpikir panjang, ia melanjutkan menulis, "I think of you every night." Untung tak dapat diraih, malah tak dapat ditolak. Ternyata, sang pujaan hati pernah tinggal di Amerika. Bukan menanggapi cinta Dika, dalam surat balasannya Lia malah mengkritik kata-kata yang salah dalam surat cinta Dika. Jadilah surat Dika bagai karangan yang sedang dikoreksi oleh guru bahasa Inggris. Lebih parah lagi karena ternyata Lia sudah mempunyai pacar. Cinta pertama Dika pun berakhir tragis. Cerita di atas hanyalah satu dari beberapa cerita dalam buku Cinta Brontosaurus. Dalam buku keduanya setelah Kambing Jantan, Catatan Harian Pelajar Bodoh, ini Raditya Dika bercerita tentang pengalaman hidupnya yang sebagian besar bertema cinta. Dari kisah cintanya ketika SD hingga kisah cinta antara kucing kampung dan kucing Persia. Dengan menggunakan sudut pandang orang pertama, buku ini menjadi menarik karena dibumbui dengan pikiran-pikiran konyol Dika. Sifatnya yang humoris dan keahliannya mengolah kata-kata membuat Dika mampu mengemas cerita yang sebenarnya tragis menjadi kocak. Jika kebanyakan orang yang berusaha melupakan dan membunyikan kejadian yang memalukan, Dika malah dengan belak-belakan menceritakannya. Mulai dari sarung yang melorot menghadapi anak yang super bandel di Australia hingga adegan film porno yang tak hanya itu, Dika juga merelakan keabnormalan para anggota keluarganya diekspos. Keunggulan dari buku ini adalah dari cara penyampaian cerita yang menarik, yaitu dengan menggunakan istilah sehari-hari sehingga mudah dimengerti oleh para pembaca, dan menyampaikan cerita yang aslinya tragis menjadi konyol, yang bisa membuat kita tertawa dan tersenyum ketika membaca novel ini. Selain dari cara penyampaiannya, kelebihan dari novel ini ialah isi ceritanya menarik, lucu, dan menghibur. Kekurangan dari buku ini mungkin hanya pada kata-kata yang agak vulgar dan tidak disensor, namun tidak menjadi sebuah masalah yang besar karena semua tertutupi dengan cara penyampaian cerita yang menarik. Novel Cinta Brontosaurus merupakan sebuah kumpulan cerita pendek jenaka dan diary seorang yang bernama Raditya Dika. Dalam novel ini, banyak kejadian lucu yang dapat membuat pembaca tertawa dan ingin melanjutkan ke cerita selanjutnya. Dapat dikatakan novel ini diambil dari kisah nyata seorang penulis yang terkenal lewat novel sebelumnya, yakni Kambing Jantan. Hal yang perlu dipetik dari isi novel ini ialah pantang menyerah, berani mencoba lagi di saat kita gagal, jangan takut untuk menjadi diri sendiri, selalu berusaha memberikan terbaik bagi orang yang kita sayang dengan membuatnya tersenyum atau tertawa bahagia. Karena cinta yang tulus tidak akan memiliki pertimbangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.